semuanya, selamat datang di video pertama aku. Nah, sebelumnya perkenalkan, namaku Oliviana dengan nomor NIM 25091011008. Aku merupakan mahasiswa dari Universitas Jember, program studi Ilmu Hubungan Internasional. Nah, dibuatnya video ini itu untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Jember yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Dr. Parto MPD. Nah, di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bahasa bukan sekedar untuk alat kita dalam berkomunikasi, melainkan juga menjadi cerminan identitas dan jati diri seseorang ataupun suatu bangsa. Dan di era globalisasi ini muncul pertanyaan, apakah bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa internasional di masa depan? Apa sih bahasa internasional itu? Bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan secara luas oleh masyarakat dunia untuk berkomunikasi antar lintas negara, baik dalam bidang diplomasi, pendidikan, ekonomi, maupun teknologi. Nah, contohnya seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa-bahasa tadi yang aku sebutkan itu menjadi bahasa yang dominan karena memiliki banyak sekali penutur bahasanya dan juga memiliki pengaruh yang sangat besar di tingkat global. Nah, saat ini bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Republik Indonesia dan menjadi bahasa pemersatu bagi lebih dari 275 penduduk. Tak hanya di Indonesia, bahasa Indonesia ini juga digunakan di Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan sebagian wilayah dari negara Filipina. Dan beberapa universitas ternama di dunia seperti di Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat bahkan membuka program studi bahasa Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah dikenal dan dipelajari secara luas di kancah internasional. Bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Pertama, jumlah penuturnya sangat besar. Seperti yang aku sebutkan tadi, bahasa Indonesia dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia yang kurang lebih sekitar 275 penduduk. Sebagai salah satu bahasa dengan pengguna terbanyak, bahasa Indonesia memiliki posisi yang strategis. Kedua, bahasa Indonesia mudah dipelajari. Tata bahasanya sederhana, sistem ejaannya konsisten, dan pengucapannya juga sesuai dengan tulisannya. Ketiga, Indonesia memiliki peran penting di kawasan Asia Tenggara. Posisi ini menjadikan bahasa Indonesia sering digunakan dalam berbagai kerjasama regional. Keempat, pemerintah juga aktif mempromosikan bahasa Indonesia ke luar negeri melalui program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau yang kita kenal sebagai BIPA, yang kini telah hadir di lebih dari 50 negara. Semua faktor ini menjadi modal kuat untuk membawa bahasa Indonesia menuju tingkat internasional. Meski memiliki potensi yang besar, perjalanan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional tentu tidaklah mudah. Tantangan utamanya adalah dominasi bahasa Inggris sebagai bahasa global, serta keterbatasan media pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Selain itu, masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang kurang bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal, kebanggaan dan konsisten dalam berbahasa adalah langkah awal menuju pengakuan dunia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, di mana pemerintah perlu memperluas kerjasama budaya dan pendidikan antar negara. Sekolah dan universitas dapat memperkenalkan bahasa Indonesia kepada pelajar asing, sementara kita, sebagai generasi muda, dapat memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia melalui media sosial ataupun dengan karya kreatif. Dengan semangat kebersamaan, bukan tidak mungkin di masa depan bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa penting di dunia. Sebagai penutup, bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk diakui secara internasional. Dengan jumlah penutur yang luas, kemudahan dalam mempelajari strukturnya, dan dukungan dari berbagai pihak, harapan itu bukanlah hal yang mustahil. Mari kita jaga, lestarikan, dan sebarkan bahasa Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.